Selamat datang di Naratif Podcast Mata Bajak, Inspirasi Iman Katolik. Di sini, kita mendengarkan kisah nyata tentang perjalanan iman. Ingat, kisah yang datang dari hati dan bisa berasal dari siapa saja, dari latar belakang apapun. Ini adalah ruang yang terbuka untuk mendengar, merenung, dan mungkin menemukan kembali cinta yang tak pernah memaksa kasih Tuhan. Dan pernahkah kamu bertanya, apa artinya menemukan kembali akar imanmu? Hari ini, kita akan menyelami perjalanan Bapak Kampen yang mencari dan akhirnya menemukan yang abadi. Kita sambut Bapak Todd von Kampen. Silahkan Bapak. Terima kasih Benedikta. Halo, selamat malam sahabat Mata Bajak semua. Ingatlah kita tidak sendirian. Wah, ini akan menjadi kisah yang luar biasa pikirku. Oke, saya berada di Stadion Mile High Denver dan saat itu tanggal 12 Agustus 1993. 90.000 anak muda dari seluruh dunia yang sangat antusias bersorak kegirangan saat pertama kali melihat pahlawan mereka, Paus Saint Yohanes Paulus II, yang baru saja tiba untuk membuka Hari Orang Muda Sedunia secara resmi. Istri saya, Joan, berada di dekat situ bersama sekelompok anak muda Katolik dari Scottsbluff dan Gering, Nebraska, tempat kami tinggal dan bekerja di surat kabar harian. Ia hadir di sana sebagai peserta, seorang Katolik sejak lahir yang memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk bertemu dengan pemimpin spiritualnya. Sedangkan saya sedang menjalani profesi saya. Saya mencatat kesan-kesan saya di buku catatan saat Paus Yohanes Paulus II berkeliling stadion, lalu memulai salamnya kepada berbagai negara yang hadir di Denver. Tidak ada yang mengejutkan bagi seorang pemimpin dunia, pikirku, ketika Paus mulai menyapa orang-orang Kristen non-Katolik di antara hadirin. Ia mengatakan, "Sebagian besar dari Anda adalah anggota gereja Katolik, tetapi yang lainnya berasal dari gereja dan komunitas Kristen lainnya. Dan saya menyapa setiap orang dengan persahabatan yang tulus. Meskipun terdapat perpecahan di antara umat Kristen, semua orang yang dibenarkan oleh iman melalui baptisan dipersatukan dalam Kristus, saudara dan saudari di dalam Tuhan." Bapa Suci mengguncang hidup saya saat itu. Mungkin sulit untuk memahami alasannya kecuali Anda tumbuh sebagai seorang Lutheran. Saya baru saja mendengar sebuah pernyataan yang menggemakan seruan perang utama reformasi yang dikutip oleh Martin Luther dan semua Lutheran setelahnya sebagai doktrin yang menjadi dasar atau landasan gereja, yaitu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, seperti dalam Efesus 2 ayat 8-9. Dan itu datang dari Paus, penerus dari orang yang telah mengucilkan Luther hampir 500 tahun sebelumnya. Umat Katolik yang taat akan menyadari bahwa Saint Paus Yohanes Paulus II hanya mengutip Unitatis Redintegratio, dekret tentang ekumenisme dari Vatikan II. Namun, saya tidak tahu itu. Itu adalah salah satu dari banyak hal yang tidak saya ketahui. Salah satu dari banyak hal yang tidak akan saya percayai hanya beberapa tahun sebelumnya. Kemudian pikiran saya melayang kembali hampir 6 tahun yang lalu, kembali ke pastoran di gereja Katolik St. Agnes di Scottsbluff. Saya pikir saya ingin menikahi Joan, tetapi saya harus yakin. Saya mengajukan pertanyaan saya yang paling mendesak secara belak-belakan kepada pastornya waktu itu. Dia adalah Pastor Robert Carnish. Saya mengatakan, bagaimana cara memperoleh keselamatan? Dan tanpa ragu, Pastor Bob menjawab, iman kepada Yesus Kristus yang sama sekali tidak kita peroleh dengan usaha kita. Jawabannya mendukung apa yang Joan katakan kepada saya, bahwa ia mempercayai apa yang saya percayai dalam hal pembenaran.
Karena jawaban beliau seperti itu, jadi saya berdiri di hadapan beliau untuk menikahi Joan beberapa bulan kemudian. Dan karena Bapak Suci mengatakan apa yang beliau katakan saat itu di Denver, Tuhan akhirnya menuntun saya ke dalam gereja Katolik. Setiap perjalanan hidup memiliki adegan-adegan kuncinya, peristiwa-peristiwa penting yang menentukan arah bagi semua yang mengikutinya. Adegan-adegan saya ditempatkan kira-kira dalam interval 5 tahun dari konfirmasi saya di denominasi asal saya, Sinode Lutheran Gereja Missouri (LCMS) pada 2 April 1978 hingga rekonsiliasi saya dengan Roma pada 29 Maret 1998. Lebih spesifiknya, hanya 5 adegan yang membentuk tulang punggung perjalanan saya ke dalam gereja Katolik. Hati dan pikiran saya penuh dengan pikiran. Rak buku saya penuh dengan buku dan artikel majalah yang bertambah seiring perjalanan. Saya dapat dengan mudah mengisi rubrik khusus surat kabar jika bukan buku utuh dengan hal-hal yang tampaknya sangat penting untuk memahami bagaimana seorang Lutheran konservatif yang lahir, dibesarkan, dan terhukum ini berakhir di gereja Katolik. Namun, di sepanjang kelima adegan ini, isu pembenaran selalu ada. Jika Anda tumbuh besar di LCMS dan benar-benar mempercayai apa yang diajarkannya, tidak mungkin sebaliknya. Dari ribuan denominasi Protestan, hanya sedikit yang lebih berdedikasi daripada Sinode Missouri untuk mempertahankan argumen asli dengan Roma, terutama dalam hal pembenaran, pasal yang menurut gereja Luther berdiri atau runtuh. Bagi umat Katolik dulu dan sekarang, isu kunci dalam reformasi adalah otoritas, penolakan Luther terhadap otoritas doktrinal paus dan magisterium gereja. Dan memang penolakan yang berkelanjutan terhadap otoritas itu sangat penting bagi umat Lutheran. Namun, itu bukanlah isu pertama yang mereka bicarakan. Pembenaran datang lebih dulu, karena Luther dan para reformator membungkus setiap perbedaan pendapat dalam keyakinan mereka, yaitu bahwa gereja Katolik tidak percaya bahwa keselamatan datang melalui anugerah cuma-cuma Kristus, melainkan melalui pelaksanaan sakramen ini, ritus itu, doa kepada Maria ini, indulgensi itu. Hampir setiap perjalanan rohani dari Wittenberg ke Roma, terutama jika melewati Missouri, sepenuhnya bergantung pada keyakinan itu. Kecuali umat Lutheran memiliki kesamaan pandangan dengan umat Katolik tentang pembenaran, umat Katolik tidak dapat berharap untuk membuat umat Lutheran mendengarkan pandangan gereja tentang otoritas, Maria dan para santo, api penyucian, indulgensi, dan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, kecuali jika batu penjuru benteng pertahanan Lutheran yang kokoh melawan Roma disingkirkan, sisa tembok itu tidak akan runtuh. Saya ingat berada di ruang kelas pada tahun 1978 di sebuah sekolah Lutheran di Nebraska bagian barat, tidak lama sebelum konfirmasi saya. Pendeta saya menggambar diagram di papan tulis untuk menguraikan perbedaan keyakinan tentang apa yang terjadi ketika sabda institusi diucapkan dalam Ekaristi. Bagian Katolik dari diagram tersebut hanya menyebutkan tubuh dan darah. Bagian Protestan menyebutkan roti dan anggur. Bagian Lutheran menghubungkan roti dengan tubuh dan anggur dengan darah, menunjukkan keyakinan Luther akan kehadiran nyata Kristus di dalam, bersama, dan di bawah roti dan anggur. Kata pendeta, umat Katolik percaya pada transubstansiasi, sedangkan umat Protestan percaya Ekaristi hanyalah sebuah simbol. Namun keduanya salah dan Luther benar. Disinilah sinod kami berdiri. Missouri sangat menekankan pentingnya mengambil sikap. Para pendiri sinod adalah orang-orang German Saxon yang berimigrasi ke Amerika pada tahun 1839 daripada tunduk pada penyatuan paksa gereja-gereja negara Lutheran dan Reformed, Calvinis Jerman.
Presiden LCMS yang pertama, Pendeta C.F.W. Walter, sangat meyakini doktrin-doktrin yang dianut Luther dan rekan-rekan reformis Jermannya, terutama sebagaimana diungkapkan dalam pengakuan iman Lutheran, pernyataan doktrinal yang diadopsi oleh umat Lutheran dalam Kitab Concord tahun 1580. Keyakinan Walter telah diabadikan dalam Sinod Missouri sejak didirikan pada tahun 1847. Pasal 2 Konstitusi LCMS menegaskan dengan jelas apa yang harus dijunjung tinggi oleh setiap jemaat anggota, yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang tertulis dan satu-satunya aturan dan norma iman dan praktik, dan pengakuan iman Lutheran sebagai pernyataan dan penjelasan firman Allah yang benar dan murni. Hal ini membatasi anggota Missouri untuk bersikap tegas terhadap siapapun yang meyakini hal sebaliknya, bahkan jika mereka berada di badan gereja Lutheran lain, bahkan jika mereka adalah bagian dari LCMS itu sendiri. Dan semasa kecil saya tidak tahu apa-apa tentang ini sebelum kuliah. Sebagian besar dosen dan mahasiswa seminari utama Sinod di St. Louis mengundurkan diri pada tahun 1974 setelah mayoritas delegasi konvensi LCMS tahun sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah menyimpang terlalu jauh dari jalur historis Missouri dan terlalu dekat dengan teologi liberal serta penolakannya terhadap otoritas Alkitab. Sejumlah jemaat mengikuti mereka dan akhirnya bergabung dengan dua badan gereja yang lebih besar dalam pembentukan Gereja Lutheran Injili di Amerika pada tahun 1988. Keyakinan ini juga membuat LCMS tunduk pada serangkaian keberatan para reformator Jerman terhadap ajaran gereja Katolik, di mana umat Katolik percaya keselamatan bergantung pada perbuatan. Mereka menempatkan paus di atas Alkitab, mereka berdoa kepada Maria dan para santo-santa, mereka percaya pada api penyucian, mereka menerima 7 sakramen, bukan 2, dan tentu saja mereka bersikeras pada pertunjukan sulap yang disebut transubstansiasi. Itulah keberatannya. Dan saya menyerap semua keberatan ini beserta penekanan mutlak pada pembenaran oleh kasih karunia melalui iman sebagai landasan utama kekristenan, di mana Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita dilahirkan berdosa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita diselamatkan hanya melalui anugerah iman cuma-cuma dari Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kita membutuhkan anugerah cuma-cuma itu sepanjang hidup kita, karena orang Kristen adalah orang kudus sekaligus orang berdosa, yang selalu rentan jatuh ke dalam perangkap keyakinan bahwa ia dapat masuk surga tanpa pertolongan Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran saya tentang hal itu. Memang tidak seorang pun di keluarga saya meragukannya. Nenek saya dari pihak ibu yang berkebangsaan Denmark merangkumnya dengan sangat baik ketika mengenang masa kecilnya sendiri seabad yang lalu, yaitu kami tahu apa yang benar dan tidak pernah terpikir oleh kami untuk melakukan yang sebaliknya, yang justru semakin memunculkan pertanyaan mengingat latar belakang saya, bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang Katolik? Pada satu sisi, jawabannya mudah, yaitu itu adalah anugerah Allah. Lebih penting lagi, Dia melindungi saya dari kedalaman dan intensitas perasaan resmi Sinode Missouri terhadap gereja Katolik. Sebab jika Anda percaya bahwa pengakuan iman diambil dari firman Tuhan, Anda juga berkomitmen untuk percaya bahwa Paus Roma dan kekuasaannya mengutip pernyataan doktrinal LCMS tahun 1932 adalah antikristus. Itulah tuduhan Luther yang menghasut terhadap mereka yang mengusirnya dari gereja. Wah, kacau. Itu sama sekali bukan bagian dari pelatihan saya. Para Lutheran muda Sinode Missouri tidak diajarkan seluruh
isi pengakuan iman Lutheran. Mereka diharapkan membaca dan menguasai katekismus kecil Luther, yang tentu saja mencakup unsur-unsur kunci Lutheranisme, yaitu penekanan pada pembenaran, pandangan tentang kehadiran nyata. Tetapi Anda tidak akan menemukan kata antikristus atau polemik anti-Katolik apapun di dalamnya. Meskipun pendeta saya mengajarkan perbedaan teologis dengan Roma, ia tidak mengajarkan polemik-polemik tersebut dan ia tidak menyebut Paus sebagai antikristus. Dan kaul konfirmasi standar LCMS mengharuskan anggota baru untuk mengakui kepercayaan pada ajaran Lutheran sebagaimana yang telah Anda pelajari dalam katekismus kecil, bukan pengakuan iman secara keseluruhan. Jadi, saya tidak membawa semua beban anti-Katolik ke dalam kehidupan sebagai seorang Lutheran dewasa. Tetapi, saya meyakini pandangan Sinode Missouri tentang keyakinan Roma seteguh Luther. Maju cepat beberapa tahun ke tahun 1983, ketika saya sendirian di kamar hotel di Jerman pada tanggal 4 Juli, hari terakhir dari tur 5 minggu bersama paduan suara kampus LCMS saya untuk merayakan ulang tahun Martin Luther yang ke-500. Saya membolak-balik Alkitab, menulis di buku harian, mencari jawaban untuk menyelaraskan apa yang saya yakini tentang pembenaran dengan apa yang saya saksikan di antara kelompok kami. Dan saya masuk sekolah itu setahun sebelumnya dengan niat menjadi guru musik di SMA LCMS. Tur Eropa itu mengubah hidup saya. Kami bernyanyi di katedral-katedral yang indah, menikmati pemandangan tanah leluhur kami, dan bahkan menyanyikan konser yang dijadwalkan secara diam-diam di balik tirai besi di sebuah gereja kecil yang sedang dilanda perang di Leipzig, yang saat itu merupakan Jerman Timur. Itulah momen-momen puncaknya. Bukan itu alasan saya berada di ruangan itu. Beberapa anggota paduan suara, orang-orang yang berencana menjadi pendeta, guru, pemusik gereja, sebagian besar meninggalkan kepura-puraan menjalankan iman mereka secara konsisten saat mereka jauh dari rumah. Beberapa dari mereka minum berlebihan yang tidak membantu. Namun, mereka juga mencemooh orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak memberi contoh yang baik, dan pimpinan paduan suara terlalu sering berpihak pada mereka. Kami semua masih muda. Saya tahu saya tidak menangani reaksi saya sendiri sebaik yang seharusnya. Namun pengalaman itu menghancurkan keyakinan saya tentang siapa kami dan apa yang seharusnya kami lakukan. Bukannya saya berharap orang-orang tidak berbuat dosa. Saya terlalu terlena dengan pelajaran penguatan saya untuk itu. Namun para pendeta yang sedang dalam pelatihan ini tidak hanya berbuat dosa, mereka tampaknya tidak peduli. Jadi, begitulah saya mencoba memahami apa yang telah terjadi, bertanya pada diri sendiri, apakah saya salah? Dan saya mendapati diri saya dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat yang paling sering digunakan Luther dalam membangun teologi pembenarannya. Berbunyi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 1-2. Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ia menekankan dan memperluas poin tersebut dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian dalam Roma 8 ayat 12-14, Paulus menjelaskannya kepada orang Kristen yang tergoda untuk tidak menjalani kehidupan yang Kristus telah panggil mereka, yaitu, jadi saudara-saudara, kita berhutang bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
saya tidak salah. Inilah buktinya dalam kitab suci. Kita tidak dapat berbuat dosa tanpa konsekuensi, bahkan setelah kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Namun Allah menghendaki umatnya untuk memancarkan terang mereka setiap saat, bukan hanya selama konser, untuk menghidupi iman mereka setiap saat, tidak mengesampingkannya ketika saatnya untuk bersenang-senang, tidak melakukan sebaliknya, berdosa dan tidak peduli, yang berarti membuang anugerah kasih karunia yang tidak selayaknya saya terima melalui iman kepada Kristus. Pada saat itu, penemuan itu menyelamatkan saya dari kekecewaan total terhadap iman Lutheran saya, dan itu juga membuka jalan bagi saya menuju gereja Katolik, meskipun butuh bertahun-tahun sebelum saya memahami betapa pentingnya, baik secara pribadi maupun teologis, momen itu. Lalu saya pulang dengan perasaan sangat bimbang tentang rencana Allah bagi saya. Saya pikir saya tidak dapat berfungsi dalam pelayanan yang tampaknya menoleransi kesenjangan antara keyakinan dan praktik yang begitu besar. Kemudian, tanpa diduga, saya mendapat telepon dari penerbit surat kabar kota asal saya, tempat saya menulis kolom tentang kegiatan sekolah menengah atas. Ia ingin saya menggantikan seorang editor olahraga yang tiba-tiba berhenti selama sisa musim panas, dan saya menikmatinya dan menemukan bidang saya. Dan setelah saya kembali kuliah pada musim gugur itu, kesempatan di bidang jurnalisme terus datang tanpa saya minta. Setelah sebulan, saya memutuskan Tuhan memberi saya misi yang berbeda. Lalu saya pindah di akhir semester ke University of Nebraska-Lincoln, UNL, tempat salah satu program jurnalisme terbaik di negara AS berada. Saya telah menjadi jurnalis sejak saat itu. Kurang dari 5 tahun sebelumnya, pada 28 Mei 1988, saya berdiri di hadapan altar Katolik di hari pernikahan saya. Tuhan tidak hanya telah menarik kehidupan profesional saya ke arah yang berbeda, Dia juga telah mengirimkan pasangan hidup saya dari arah yang paling tak terduga. 3 tahun saya di UNL telah menjadi segalanya yang saya harapkan dalam setiap bidang kecuali satu. Saya beruntung mendarat di pelayanan kampus LCMS yang penuh dengan anak muda yang menghayati iman mereka di tengah atmosfer universitas sekuler yang memang lebih keras. Saya menulis untuk dan akhirnya menyunting buletin bulanan kementerian ketika saya tidak sedang kuliah atau menulis untuk surat kabar utama kampus UNL, Daily Nebraskan. Namun, saya telah berharap, mencoba dan terus terang mempermalukan diri sendiri dalam pencarian untuk menemukan seorang wanita untuk berbagi hidup dengan saya. Singkatnya, saya hancur dan hancur. Harapan terakhir saya di antara para wanita yang saya temui di UNL memudar untuk selamanya segera setelah saya pergi untuk pekerjaan pertama saya di North Platte, Nebraska. Atau begitulah yang saya pikir. Tanpa diduga, persahabatan dengan kepala bagian fotokopi saya di Daily Nebraskan, yaitu Joan Rezak, mulai bersemi. Saya hampir melewatkan sinyal-sinyal itu ketika dia mulai mengisyaratkan bahwa dia tertarik pada sesuatu yang lebih, tetapi saya tersadar tepat pada waktunya. Pada tanggal 5 April 1987, saya bertanya kepadanya melalui telepon, apakah kita sudah melangkah lebih dari sekedar persahabatan? Senang sekali kamu menelepon, kata Joan. Ya, pikiran itu terlintas di benak saya. Saat itu juga saya tahu, benar-benar tahu, pencarian itu telah berakhir. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya dan saya baru memberitahu John beberapa waktu kemudian. Namun, panggilan telepon dan perjalanan kembali ke Lincoln untuk berkencan dan membuktikannya. Dia adalah seorang rekan jurnalis yang mencintai musik dan tampaknya memahami saya lebih baik daripada siapapun.
Saya tidak bisa menggambarkan dengan tepat dalam waktu sesingkat ini betapa Joan sangat cocok dengan hidup saya. Selain mengatakan bahwa saya tidak pernah ragu selama bertahun-tahun sejak panggilan telepon itu bahwa dia adalah dan masih anugerah berharga dari Tuhan bagi saya. Tetapi dia seorang Katolik. Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau mengirimkan saya seorang Katolik? Ini pasti tidak mungkin, bukan? Pikirku, kami mulai mencari jawabannya. Hanya beberapa minggu setelah hubungan kami dimulai, saya memberinya salinan katekismus kecil Luther, sementara dia memberi saya katekismus Katolik yang telah dipelajarinya di kelas penguatannya. Tentu saja sebagai seorang Lutheran Sinode Missouri yang baik dan tahu bahwa umat Katolik salah, saya pikir saya punya cara untuk menyadarkan Joan. Jika kami ingin memiliki masa depan sebagai pasangan, saya harus melakukannya. Dan saya berusaha keras dan lama selama beberapa bulan pertama itu. Hanya ada satu masalah, karena hal itu membuatnya menjadi seorang Katolik yang lebih kuat, dan sayalah yang harus menyesuaikan diri. Saya sesekali menghadiri gereja bersamanya, mendengar misa dalam bahasa sehari-hari, melihat komuni diberikan dalam dua rupa, dan dia bercerita bagaimana Vatikan II telah memperluas pendekatan gereja terhadap agama-agama lain. Saya membaca bahwa umat Katolik mendapati ajaran Luther tidak setidak Katolik yang mereka kira. Dan tentang pembenaran, Joan berkata dia percaya bahwa perbuatan meskipun tidak menyelamatkan kita, membiarkan iman kita bersinar. Dengan kata lain, gereja Katolik ini bisa dibilang lebih Lutheran daripada yang saya bayangkan. Dan itu adalah petunjuk pertama saya bahwa saya telah memandang Roma melalui cermin yang terdistorsi, cermin yang ditopang oleh instruksi penguatan saya. Meskipun Vatikan II telah terjadi satu dekade sebelumnya, Roma yang diajarkan kepada saya sebagai seorang Lutheran muda adalah Roma tahun 1517. Setidaknya dalam cara Roma menampilkan dirinya pada masa lampau itu, ada sesuatu yang berbeda. Saya tidak dapat menghindari fakta itu ketika Joan dan saya berdebat tentang isu-isu spiritual pada musim panas tahun 1987 itu. Dan tentu saja itu bukanlah perjalanan yang mudah. Terkadang rasanya Joan dan saya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Saya tentu saja tidak mempercayai semua hal tentang Maria, para santo, api penyucian, dan kurban misa. Meskipun saya mendengar hal-hal di sana-sini yang membuat saya ragu. Namun kami melewati masa itu dengan lebih dekat dari sebelumnya. Dan jawaban Lugas Pastor Karnish atas pertanyaan Lugas saya tentang pembenaran membantu meyakinkan saya bahwa Joan dan saya dapat berfungsi sebagai pasangan Kristen. Jika pastor imam yang membantu membentuk iman Joan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakannya, kami dapat bertumbuh dalam iman bersama sebagai suami istri. Meskipun demikian, menemukan beberapa titik temu dengan umat Katolik tidak cukup bagi saya untuk menjadi seorang Katolik meskipun kami menikah di San Agnes. Namun kami bertekad untuk menghadiri gereja masing-masing secara teratur, melayani bersama sebisa mungkin, dan membiarkan Tuhan menentukan apakah Dia ingin kami bergabung dengan salah satu atau tetap di keduanya. Saya membutuhkan lebih banyak bukti bahwa gereja Katolik yang saya dengar dari Joan dan Pastor Karnish adalah gereja yang benar-benar ada. Momen di Denver pada tahun 1993 ketika saya mendengar kata-kata menakjubkan dari Paus itu terjadi hampir di pertengahan 10 tahun tersebut. Momen itu terjadi di saat pernikahan kami penuh dengan berkat rohani dan tantangan profesional. Namun tampaknya kami ditakdirkan untuk menjadi pasangan dua agama. Joan telah mengikuti kelas penguatan Lutheran di Des Moines, tempat kami pindah setelah pernikahan kami. Namun, ia tidak terinspirasi untuk bergabung.
Ada sesuatu yang hilang, katanya, sesuatu yang tak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Jadi setelah kami pindah ke Scottsbluff pada tahun 1991, saya mengikuti kelas RCIA, Ritus Inisiasi Kristen untuk Dewasa, di St. Agnes, tapi saya berniat berhenti sebelum saya harus berkomitmen untuk bergabung. Sekali lagi, saya terkejut dengan tingkat keselarasan yang saya temukan di antara kedua tradisi iman tersebut. Saya ingat berpikir bahwa saya bisa merasa nyaman di St. Agnes, namun ada sesuatu yang terus mengganggu saya. Begini, saya pernah memulai pengajaran RCIA di Des Moines, tetapi keluar setelah 2 minggu. Pastor itu tampaknya meragukan esensi iman Kristen, Katolik, Lutheran, atau lainnya. Maka saya bertanya kepada pastor baru St. Agnes, Pastor Charles Torpey, tentang bisakah dia menjamin saya bahwa saya akan mendengar pesan yang sama tentang iman Katolik di paroki atau keuskupan lain. Tidak, katanya. Dia hanya merefleksikan berbagai interpretasi Konsili Vatikan II yang telah mengganggu gereja selama bertahun-tahun sejak konsili. Namun bagi saya, saat itu, jawaban Pastor Torpey benar-benar membuat saya tertegun. Sebab saya terbiasa mendengar doktrin Lutheran yang hampir sama dari satu jemaat Sinode Missouri ke jemaat lainnya. Meskipun saya merasa nyaman dengan apa yang Joan yakini, keluarganya yakini, dan parokinya yakini, tanpa jaminan yang saya cari, saya berasumsi bahwa gereja Katolik secara keseluruhan tidak mungkin memiliki keyakinan seperti mereka. Setahun kemudian, Yohanes Paulus II mengguncang asumsi itu di Denver. Ketika Joan dan saya memiliki anak kedua dan kemudian pindah kembali ke North Platte, Paus terus melakukan hal-hal yang tidak bisa saya abaikan. Setahun setelah Hari Orang Muda Sedunia, Vatikan merilis terjemahan bahasa Inggris Katekismus Gereja Katolik. Meskipun saya baru membacanya dari awal hingga akhir setelah saya bergabung dengan gereja, penerbitannya merupakan peristiwa yang mendalam. Awal dari keteraturan di tengah kekacauan akibat beragamnya interpretasi Vatikan II. Kemudian Santo Yohanes Paulus II mengeluarkan Ut Unum Sint, ensiklik agung tahun 1995 tentang ekumenisme yang di dalamnya. Ia mendesak umat Protestan dan Ortodoks Timur untuk bergabung dengan umat Katolik dalam memulihkan persatuan gereja. Setahun kemudian, Bapak Suci pergi ke Paderborn, Jerman, dan secara langsung mendesak umat Lutheran dan Katolik untuk melihat gambaran utuh Luther dan Reformasi, serta menyikapi perseteruan mereka yang telah berlangsung selama 500 tahun dengan cara yang berbeda. Berbicara di hadapan audiensi ekumenis di Katedral Paderborn, beliau menyatakan, pemikiran Luther dicirikan oleh penekanan yang cukup besar pada individu, yang berarti kesadaran akan tuntutan masyarakat menjadi semakin lemah. Niat awal Luther dalam seruannya untuk reformasi gereja adalah seruan untuk pertobatan dan pembaruan yang dimulai dalam kehidupan setiap individu. Ada banyak alasan mengapa permulaan ini justru berujung pada perpecahan. Salah satunya adalah kegagalan gereja Katolik dan masuknya kepentingan politik dan ekonomi, serta hasrat Luther sendiri yang mendorongnya jauh melampaui apa yang awalnya ia niatkan, yaitu mengkritik gereja Katolik secara radikal terhadap cara mengajarnya. Kita semua menanggung rasa bersalah. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk bertobat dan harus membiarkan Tuhan menyucikan kita berulang kali. Setelah hampir 1 dekade mempelajari dan mengamati Katolikisme dengan saksama, saya dapat memahami kata-kata dan sentimen Paus sebagaimana adanya. Pesan-pesan yang pertama kali saya dengar pada tahun 1987 telah diteguhkan setiap minggu dari mimbar-mimbar Katolik. Saya telah menyerap musik liturgi yang indah dari para komposer Katolik. Saya berdoa untuk persatuan dalam gereja Tuhan lebih kuat dari sebelumnya. Namun,
saya tetap teguh dalam pemikiran Lutheran saya. Ketika membahas Maria para Santo, api penyucian, dan sebagainya, saya telah mencari jawaban atas tantangan Luther yang kuno dengan sia-sia, yaitu buktikanlah kepadaku dari kitab suci. Pada pertengahan tahun 1997, kami pindah ke Omaha. Seperti biasa, saya mulai mencari jemaat LCMS untuk bergabung. Saya menemukan satu jemaat yang saya sukai, yang memainkan musik kontemporer, yang beranggotakan orang-orang yang saya kenal dari berbagai daerah di Nebraska. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu terus mengganggu saya, mencegah saya menjadi anggota resmi jemaat tersebut. Saya tidak tahu apa itu. Natal itu, kami menerima hadiah dari Suster Mariette Melmer, sepupu Ibu Joan dan seorang suster Notre Dame yang tinggal tidak jauh dari rumah baru kami. Tuhan memanggilnya pulang pada bulan Agustus 1999. Ia memberitahu Joan bahwa ia pikir kami akan tertarik. Joan mulai membaca buku itu lalu memberikannya kepada saya. Itu adalah Rome Sweet Home, kisah Scott dan Kimberly Hunt tentang perjalanan mereka dari denominasi Presbyterian ke gereja Katolik. Tapi itu tidak sepenuhnya cocok sebab saya seorang Lutheran yang membaca konsepsi seorang mantan Calvinis tentang apa yang diyakini Luther. Namun, di sini ada semua bagian kitab suci yang membahas perbedaan antara Lutheran dan Katolik. Han menunjuk pada kitab suci dan dia masuk akal. Misalnya, hubungannya tentang api penyucian dengan bagian-bagian yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya. Seperti 1 Korintus 3 ayat 12-15 berbunyi, "Jikalau seorang membangun di atas dasar Kristus dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang di atas dasar itu bertahan, ia akan menerima upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Seperti yang telah dikatakan oleh banyak mantan mualaf Protestan, ya saya tahu saya dalam masalah. Sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sekali untuk selamanya. Saya terdorong oleh sesuatu yang ditulis Paus dalam Ut Unum Sin, yaitu pertama-tama berkenaan dengan rumusan doktrinal yang berbeda dari rumusan yang biasa digunakan dalam komunitas tempat seseorang berada, tentu saja tepat untuk menentukan apakah kata-kata yang terlibat mengatakan hal yang sama. Dalam hal ini, dialog ekumenis yang mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk saling mempertanyakan, memahami, dan menjelaskan posisi mereka satu sama lain memungkinkan penemuan-penemuan yang mengejutkan. Polemik dan kontroversi intoleran telah menghasilkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dari apa yang sebenarnya merupakan hasil dari dua cara pandang yang berbeda terhadap realitas yang sama. Halaman 38. Saya tidak bisa melewatkan tantangan itu. Tantangan itu menuntut keterampilan yang selalu saya gunakan sebagai jurnalis, penerjemahan jargon dokter, pengacara, administrator sekolah, dan lainnya ke dalam bahasa yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Setelah 10 tahun menjadi anggota ganda virtual di Gereja Katolik dan LCMS, saya yakin saya cukup memahami bahasa teologis kedua belah pihak untuk mengujinya. Dan lebih dari sebulan kemudian, pada 1 Februari 1998, saya berdiri di atas piring-piring di wastafel memandangi malam musim dingin. Air mata terus mengalir. Saya tahu saya sudah kehabisan argumen. Tembok benteng Lutheran saya yang perkasa runtuh di sekitar kaki saya. Saya tahu saya harus menjadi Katolik.
saya hampir menyelesaikan draft kedua dari apa yang telah menjadi makalah 40 halaman, sebuah percakapan dengan diri saya sendiri tentang perjalanan saya. Saya telah meneliti halaman-halaman internet, mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di kota kami dan sebuah universitas Katolik di dekatnya, dan menyerbu toko-toko buku dalam pencarian saya. Paus memang benar. Dalam beberapa isu kritis, umat Lutheran dan Katolik memang mengatakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Dalam isu-isu lain, masalahnya bukan hanya melepaskan keyakinan Lutheran, melainkan memahami betapa Katoliknya mereka sebenarnya. Dan dalam isu-isu lainnya, umat Katolik memiliki argumen yang lebih meyakinkan. Tentu saja, pembenaran adalah isu pertama. Saat saya memilah-milah bukti selama 1 dekade, saya mendapati bahwa saya tidak memiliki keraguan lagi. Dalam isu yang paling penting ini, umat Lutheran dan Katolik berdebat tentang gaya, bukan substansi, dan setelah 500 tahun perdebatan sengit dari kedua belah pihak, kedua tradisi agama akhirnya mulai memahami hal itu. Seiring waktu, saya mulai memahami bahwa 2 pertanyaan mengatur kehidupan kita sebagai umat Kristen. Bagaimana Anda diselamatkan? Dan oke, Anda sudah diselamatkan, sekarang bagaimana? Yang pertama, mengacu pada saat dan cara keselamatan. Yang kedua, perjalanan rohani kita dari saat keselamatan hingga kematian. Sebagaimana yang Paulus lakukan di seluruh kitab Roma, kita harus mengajukan dan menjawab kedua pertanyaan tersebut secara bersamaan untuk memahami gambaran keselamatan secara utuh. Khotbah Lutheran biasanya berfokus pada pertanyaan pertama, sementara umat Katolik berkonsentrasi pada pertanyaan kedua. Akibatnya, masing-masing pihak berpikir pihak lain tidak menjawab pertanyaan kunci. Umat Lutheran berasumsi umat Katolik percaya bahwa anugerah kasih karunia Allah yang sepenuhnya tidak layak kita terima bukanlah satu-satunya cara keselamatan kita. Namun, bahkan di awal dekrit Konsili Trente tentang pembenaran, ia dengan bebas mengakui ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah, yaitu jikalau ada orang yang berkata bahwa manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah melalui perbuatannya sendiri yang dilakukan baik dengan kekuatan alaminya sendiri maupun melalui pengajaran hukum Taurat dan tanpa kasih karunia ilahi melalui Kristus Yesus, terkutuklah ia. Kanon 1. Jikalau ada orang yang berkata bahwa tanpa ilham antisipatif dari Roh Kudus dan tanpa bantuannya manusia dapat percaya, berharap, dan mengasihi atau bertobat sebagaimana mestinya sehingga kasih karunia pembenaran dapat dianugerahkan kepadanya, terkutuklah ia. Kanon 3. Sementara itu, umat Katolik berasumsi bahwa iman saja berarti umat Lutheran percaya bahwa sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Paulus tidak mempercayai hal itu, seperti yang telah kita lihat. Kristus juga tidak mengajarkannya, seperti yang kita lihat dalam Matius 7 ayat 21, yaitu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk keselamatan kita, itu umat Katolik mengajarkan, tetapi kita dapat membuangnya. Bagaimana caranya? Dengan sengaja kembali ke kehidupan dosa dan berasumsi bahwa kita tetap diselamatkan. Dan demikianlah Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa dosa berat mengakibatkan hilangnya kasih dan hilangnya rahmat pengudusan, yaitu keadaan rahmat. Jika dosa berat tidak ditebus melalui pertobatan dan pengampunan Allah, dosa berat menyebabkan pengucilan dari kerajaan Kristus dan kematian kekal di neraka. Katekismus 1861. Jadi, apakah umat Lutheran percaya bahwa keselamatan dapat dibuang? Pengakuan iman Lutheran mengatakan ya,
Salah satu pernyataan paling tegas mengenai hal itu dapat ditemukan dalam Apology dari Pengakuan Iman Augsburg, di mana tangan kanan Luther, Philip Melanchthon, menulis tentang pernyataan Paulus bahwa sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Dalam teks ini Paulus menuntut kasih, kita juga menuntutnya. Kita telah mengatakan di atas bahwa kita harus diperbarui dan mulai menaati hukum Taurat sesuai dengan pernyataan Yeremia 31:33, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Barang siapa membuang kasih, ia tidak akan memelihara imannya betapapun besarnya, karena ia tidak akan memelihara Roh Kudus. Apology 4:219 dalam The Book of Concord, editan Theodore G. Tappert, DKK, Fortress 1959. Pemikiran serupa di tempat lain dalam The Book of Concord dapat ditemukan dalam Augsburg Confession 6:1-2. Apology 4:348-350, 20:13. Smalcald Articles 33, 42-45, dan Formula of Concord, Epitome 3:11. Sekarang kita telah mencapai titik temu. Ingatlah bahwa banyak terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan kasih dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih, sebagai kasih amal, dalam bahasa Yunani agape, dalam bahasa Latin caritas. Kasih amal adalah kasih yang aktif kepada Allah di atas segala sesuatu dan kepada sesama kita sebagaimana kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, hukum Taurat dianggap oleh umat Katolik sebagai kebajikan teologis terbesar, yang juga mencakup iman dan pengharapan. Inilah inti dari menindaklanjuti iman kita, konsep Katolik yang banyak difitnah oleh kaum Lutheran tentang iman yang dibentuk oleh kasih. Umat Lutheran membahas isu-isu ini dengan nama lain. Penggunaan ketiga hukum Taurat, sebagaimana ditemukan dalam Formula Concord tahun 1580, yaitu hukum Taurat diberikan kepada manusia karena 3 alasan. 1. Untuk memelihara disiplin eksternal terhadap manusia yang tidak patuh dan tidak taat. 2. Untuk menuntun manusia kepada pengetahuan akan dosa mereka. 3. Setelah mereka dilahirkan kembali dan meskipun daging masih melekat dalam diri mereka, untuk memberi mereka aturan yang pasti yang dengannya mereka harus meneladani dan mengatur seluruh hidup mereka. Kami percaya, mengajarkan, dan mengakui bahwa pemberitaan hukum Taurat harus diterapkan dengan tekun tidak hanya kepada orang-orang yang tidak percaya dan yang tidak bertobat, tetapi juga kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, dilahirkan kembali dan dibenarkan melalui iman. Sebab meskipun mereka memang dilahirkan kembali dan diperbarui dalam roh pikiran mereka, kelahiran kembali dan pembaruan tersebut belumlah lengkap di dunia ini. Bahkan hal itu baru saja dimulai, dan dalam roh pikiran mereka, orang-orang percaya terus-menerus berperang melawan kedagingan mereka, yaitu sifat dan jenis mereka yang rusak, yang melekat pada mereka sampai mati. Formula of Concord, Epitome 6:1-3-4a. Dengan kata lain, hukum Taurat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, dan sesama manusia seperti diri sendiri, tidak berhenti berlaku bagi Anda setelah Anda diselamatkan. Perintah-perintah hukum Taurat memberitahu orang percaya apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika orang Kristen tidak melakukan perbuatan baik dan tidak peduli, bagaimana mungkin seseorang tahu bahwa mereka adalah orang Kristen? Bahkan, bagaimana mungkin mereka sendiri berharap untuk melihat surga dengan sikap seperti itu? Itulah yang Yakobus maksudkan ketika ia menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati.
Yakobus 2:26. Namun itulah pula yang dimaksud umat Katolik ketika mereka berbicara tentang pembenaran sebagai sebuah proses yang berlangsung hingga Allah memanggil kita pulang. Jika kita berbuat dosa dengan bebas dan tidak peduli, kita termasuk dalam kategori orang-orang yang telah kandas imannya. Timotius 1 ayat 19. Namun kita memiliki janji yang pasti dalam 2 Timotius 2:12-13 bahwa jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama Dia, dan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia sebab Dia tidak dapat mengeringkan dirinya sendiri. Inilah landasan bersama dari deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran, sebuah perjanjian terobosan antara umat Katolik dan banyak umat Lutheran, meskipun bukan Sinode Missouri yang ditandatangani di Augsburg, Jerman pada hari Reformasi 1999. Perjanjian ini menyatakan bahwa para penandatangan menganggap isinya mencakup konsensus tentang kebenaran dasar doktrin pembenaran. Bagian kuncinya menjawab kedua pertanyaan kunci kita tentang kehidupan Kristen, yaitu bersama-sama kita mengaku hanya oleh kasih karunia dalam iman kepada karya penyelamatan Kristus dan bukan karena jasa apapun dari pihak kita diterima oleh Allah dan menerima Roh Kudus yang memperbarui hati kita sambil memperlengkapi dan memanggil kita untuk berbuat baik. Deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran 15. Apakah itu terdengar familiar? Seharusnya. Dan itu berlandaskan tidak hanya pada Efesus 2 ayat 8-9, bagian pembenaran secara ringkas yang sering dikutip oleh kaum Lutheran, tetapi juga ayat 10 dan 11 yang ditekankan oleh umat Katolik untuk tidak dilupakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perlu ditegaskan bahwa deklarasi bersama berbicara tentang kebenaran dasar bersama, bukan kesepakatan mutlak. Kedua tradisi iman ini masih mencari titik temu tentang bagaimana kita menghidupi iman kita, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan harapkan dari kita, dan bagaimana Dia memberi kita rahmat untuk melakukannya melalui firman dan sakramen. Intinya, semua poin yang tersisa yang diperdebatkan antara umat Lutheran dan Katolik. Namun jelas bahwa umat Katolik dan Lutheran dengan dua cara yang berbeda sebagaimana dipahami oleh Santo Yohanes Paulus II sepakat tentang apa yang bisa disebut lingkaran kehidupan kekal yang dimulai dan diakhiri dengan Tuhan. Lingkaran ini bekerja seperti ini. Tuhan melalui kematian Kristus untuk dosa-dosa kita sendirilah yang memungkinkan keselamatan kita. Namun kita harus menerima karunia imannya dan kita mutlak harus menghidupi iman itu dengan menaati perintah-perintah Tuhan agar kita tidak kehilangan Roh Kudus dan keselamatan yang Kristus peroleh bagi kita. Namun demikian, kita tidak dapat menindaklanjuti dan kita tidak dapat menerima karunia iman atau dalam bentuk pasif yang lebih disukai kaum Lutheran, penerimaan iman oleh kita tidak dapat terjadi, kecuali jika hanya Allah yang memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Jadi pada akhirnya kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Keyakinan bahwa umat Katolik dan Lutheran entah bagaimana berselisih dalam hal itu merupakan dan masih merupakan landasan benteng kokoh Lutheran yang khas melawan Roma. Setelah batu penjuru itu disingkirkan dari tembok saya, batu bata lainnya mulai runtuh. Saya mulai menyadari kesamaan lain antara umat Katolik dan Lutheran yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, terutama dalam dua unsur utama otoritas gereja, hubungan antara kitab
suci dan tradisi, serta pertanyaan tentang infalibilitas. Luther tentu saja menetapkan corak bagi umat Protestan dimanapun dengan penekanannya pada sola scriptura, Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Namun Santo Yohanes Paulus II mengubah nada perdebatan dalam Ut Unum Sint dengan mendefinisikan pertanyaan yang dipersengketakan sebagai hubungan antara kitab suci sebagai otoritas tertinggi dalam hal iman dan tradisi suci sebagai hal yang tak terpisahkan bagi penafsiran sabda Allah. Bandingkan dengan pasal 2 konstitusi LCMS yang dikutip sebelumnya. Urutan keutamaannya sama. Umat Katolik memang pertama-tama melihat kitab suci, tetapi mereka menafsirkan kitab suci tersebut berdasarkan ajaran yang mereka junjung tinggi sebagai yang diturunkan langsung dari para rasul, para bapa gereja, dan konsili ekumenis. Dan di dunia Missouri, bagaimanapun juga, pengakuan iman Lutheran memiliki hubungan yang sama dengan kitab suci. Pengakuan iman tersebut mendefinisikan bagaimana LCMS membaca dan menghidupi imannya. Hal itu selaras dengan definisi sederhana tradisi sebagai iman gereja yang hidup dan dihayati, atau lebih sederhananya ajaran gereja. Dalam konteks itu, sola scriptura tidak lebih dari sekadar frasa atau slogan. Tidak bisa yang lain selama sekelompok umat Kristiani mengikuti ajaran tertentu, entah itu ajaran Luther, John Calvin, John Knox, atau John Wesley. Kalau begitu, pihak mana yang lebih kuat memperjuangkan tradisinya? Lutheran, yang mempertahankan sebagian besar tradisi Katolik tetapi mendasarkan ajaran mereka pada interpretasi segelintir pria abad ke-16, atau gereja Katolik yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan Luther, yaitu mengutip kitab suci untuk membela otoritasnya dalam mewariskan dan menafsirkan iman, bukannya LCMS dalam praktiknya menyangkal hubungan antara kitab suci dan tradisi. Masalahnya adalah tradisi mana yang diterimanya. Isu infalibilitasnya kurang lebih sama. LCMS percaya bahwa Roh Kudus membimbing para pengurus dan pendeta, magisteriumnya jika Anda mau, dan konvensi 3 tahunannya, konsili ekumenisnya dalam memutuskan isu-isu doktrinal. Sekali lagi, mana yang memiliki dasar Alkitab yang lebih kuat untuk otoritasnya? Saya menyimpulkan bahwa Roma memiliki dasar yang meyakinkan dan Missouri, menurut standar yang dipilihnya sendiri, tidak memiliki dasar yang kuat. Setelah saya menyadari hal itu, isu-isu lain antara Lutheran dan Katolik jauh lebih mudah untuk ditangani. Ada area lain di mana praktik Lutheran tampak meniru realitas Katolik. Luther mungkin telah mengurangi 7 sakramen menjadi 2 menurut definisinya sendiri. Namun umat Lutheran sangat menjunjung tinggi penguatan, perkawinan, penahbisan, pengakuan dosa, dan absolusi dalam arti korporat, serta pelayanan pastoral orang sakit sejajar dengan sakramen Katolik pengurapan orang sakit. Dalam masing-masing sakramen, mereka percaya Tuhan memberkati umatnya saat pendeta mewartakan firman Tuhan. Dan bukankah itu esensi dari dalam tanda kutip sarana rahmat yang menjelaskan tindakan dasar baptisan dan ekaristi, penerapan firman Tuhan pada unsur-unsur yang kasat mata untuk memberikan rahmatnya? Dan ditambah lagi dengan bukti-bukti Alkitabiah saya yang baru dan kesimpulan saya tentang otoritas Katolik, sakramen-sakramen terbukti lebih mudah ditangani daripada yang saya kira. Saya telah salah memandang alirannya. Sakramen-sakramen bukanlah penghalang bagi kita untuk mencapai Tuhan, tapi sakramen-sakramen adalah sarana bagi Tuhan untuk mencapai kita. Hal yang sama dapat dikatakan tentang Maria dan para santo. Saya tidak menyangka isu-isu tersebut akan runtuh semudah itu. Namun, keduanya terkait dengan satu pertanyaan. Apakah umat Lutheran percaya bahwa persekutuan orang kudus menyatukan orang kudus di surga dan di bumi dalam satu tubuh Kristus? Dan jika demikian, mengapa kita tidak mencari bantuan dari orang-orang Kristen yang telah mendahului kita? Umat Lutheran akan mengakui
bahwa orang-orang kudus di surga, termasuk Maria, berdoa untuk orang-orang kudus di bumi. Sayangnya, mereka tidak percaya kita dapat berdoa kepada mereka, meminta mereka untuk mendoakan kita. Namun, hal itu mengabaikan pernyataan Santo Paulus bahwa mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." 1 Korintus 12 ayat 21. Kita meminta sesama umat Kristen yang hidup untuk mendoakan kita di masa sulit. Gereja Katolik juga mengundang kita tanpa menuntutnya untuk mencari doa dari orang-orang kudus yang telah meninggal. Kristus tetap menjadi satu-satunya perantara, tetapi Dia menggunakan media apapun yang Dia inginkan untuk menarik kita kepadanya, termasuk sesama anggota tubuh Kristus. Mengenai Maria, saya menemukan argumen untuk dogma Katolik diperkuat oleh sumber yang sangat tak terduga, yaitu Luther sendiri. Buktinya dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya bahwa ia percaya pada semua dogma Maria dalam gereja Katolik, yaitu Maria adalah Bunda Allah, selalu perawan, dikandung tanpa noda, dan diangkat ke surga. Yang paling mencengangkan, pendiri tradisi yang membenci doa kepada Maria ini justru memohon perantaraan Maria di awal dan akhir tafsirannya tentang Magnificat pada tahun 1521, di mana tahun ia dikucilkan. Menyamakan Maria atau para santo dengan Tuhan adalah hal yang sangat berbeda. Luther bersikeras menentang pemikiran itu, dan begitu pula gereja Katolik. Paus Paulus ke-6 memperjelas poin ini bagi umat Katolik ketika beliau memperingatkan bahwa penghormatan kepada Maria dan para santo harus dilakukan dalam konteks iman yang ditata dengan benar, yang memandang Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan rahmat. Ruang ini tentu saja terlalu terbatas untuk membahas semua isu Katolik Lutheran, apalagi semua bukti yang saya temukan untuk mendukung posisi Katolik. Namun, ada satu topik lagi yang perlu dibahas. Pada akhirnya, bagi saya pembahasannya adalah Ekaristi. Perselisihan tentang kurban misa bukanlah hambatan yang saya duga. Gereja tidak melihatnya sebagai pengulangan kurban Kristus, sebagaimana Luther dan para reformis memahami posisi mereka. Sebaliknya, gereja berbicara tentang satu kurban tunggal yang dipersembahkan kembali kepada kita. Sebuah peragaan ulang Kalvari setiap kali kita melakukan ini untuk mengenang Tuhan kita. Almarhum Profesor Teologi LCMS Arthur Karl Pipkorn, tokoh kunci dalam dialog Lutheran Katolik pertama di AAS pada tahun 1960-an, menulis tentang Ekaristi dengan istilah yang serupa. Pemahaman itu membawa saya pada isu transubstansiasi, nasib roti dan anggur setelah sabda institusi. Saya telah menempuh perjalanan panjang dengan mengikuti nasihat Paus. Saya hanya perlu melepaskan sedikit dari cara berpikir Lutheran saya. Namun transubstansiasi tidak dapat diselesaikan sebagai dua pendekatan berbeda terhadap keyakinan yang sama. Saya kembali ke diagram yang ditempel pendeta saya di papan tulis 20 tahun sebelumnya. Entah roti dan anggur masih ada atau tidak. Maka saya membuka risalah Luther tahun 1520, The Babylonian Captivity of the Church, karya yang mendefinisikan pandangannya tentang transubstansiasi dan mendefinisikan ulang sakramen. Saya dikejutkan oleh suatu keanehan, yaitu di mana umat Katolik dan Lutheran merujuk pada ayat-ayat kitab suci yang sama dan menekankan pembacaan teks yang lugas dan literal. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam posisi Luther. Ya, ada. Luther menulis bahwa, bukankah Kristus tampaknya telah mengantisipasi keingintahuan ini dengan mengagumkan dengan mengatakan tentang anggur, bukan hoc est sanguis meus, melainkan hic est sanguis meus, bahwa kata ganti ini baik dalam bahasa Yunani maupun Latin merujuk pada tubuh, disebabkan oleh fakta bahwa dalam kedua bahasa ini, kedua kata tersebut berjenis kelamin sama. Namun, dalam bahasa Ibrani yang tidak memiliki jenis kelamin netral, kata ini merujuk pada roti, sehingga tepat untuk mengatakan hic
atau roti es corpus meum. 99% waktunya Luther mendasarkan teologinya pada bahasa-bahasa asli Alkitab, yaitu Yunani dan Ibrani, bukan Latin. Tetapi tidak di sini. Ia menolak terjemahan Latin, terjemahan gereja yang otoritasnya ia tolak. Ia juga menolak terjemahan asli Yunani karena selaras dengan bahasa Latin, dan ia merujuk pada bahasa yang sama sekali berbeda. Ibrani yang ia asumsikan digunakan Kristus pada perjamuan terakhir, namun para sarjana modern percaya bahwa kemungkinan besar bahasa Aram untuk meruntuhkan doktrin transubstansiasi yang ia kaitkan dengan dugaan korupsi iman yang dilakukan Roma. Yang terjadi, tangan saya gemetar saat membaca bagian itu untuk pertama kalinya. Saya berpikir, tapi itu salah. Ia tidak mungkin melakukan itu. Saya kembali ke ranah profesional saya. Saya tidak tahu bahasa Yunani, tetapi saya seorang penulis dan saya bisa meneliti. Saya menghabiskan hari berikutnya menjelajahi perpustakaan dan internet, mencari kata-kata Yunani yang tepat, dan mempelajari bagaimana bahasa Yunani memperlakukan kata ganti. Setelah selesai, buktinya sangat meyakinkan, yaitu dalam bahasa yang digunakan oleh para penulis Perjanjian Baru yang diilhami ilahi, kata ini yang diucapkan Kristus tidak dapat merujuk pada apapun selain tubuh. Atau pembacaan langsung bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru interlinear memperkuat poin ini, yaitu yang berbunyi, "Inilah tubuhku." Dengan kata lain, Roma benar dan Luther salah. Saya tidak lagi memiliki alasan untuk menentang bergabung dengan gereja Katolik. Dan akhirnya saya menerima komuni kudus bersama istri saya untuk pertama kalinya kurang dari 2 bulan kemudian. Sejak kami bersatu dalam iman, kami memiliki 2 anak lagi. Tuhan telah memberi saya kesempatan untuk membela kepenuhan iman di media cetak, daring, dan bahkan di televisi. Dan Tuhan telah menyediakan kebutuhan kami dengan berlimpah, bahkan ketika gejolak ekonomi yang membuat saya kehilangan karier penuh waktu di surat kabar pada tahun 2009. Saya tak dapat mengungkapkan sukacita karena sepenuhnya bersatu secara rohani dengan istri dan keluarga kami, belum lagi semua umat Katolik yang kesaksiannya yang tenang dan tanpa tekanan sama sekali tak diragukan lagi merupakan alat Tuhan dalam perjalanan kami menuju Roma. Ada juga rasa sakit, dan itu bukanlah kisah yang asing bagi umat Kristen yang telah berdamai dengan Roma. Meminta maaf atas peristiwa berabad-abad yang lalu bagi umat Katolik adalah satu hal. Meminta maaf dan menyampaikan permintaan maaf mereka sendiri adalah hal yang berbeda bagi umat Ortodoks Timur dan Protestan dari semua golongan. Mengesampingkan rasa sakit dan polemik, lalu dengan rendah hati, tulus, dan sungguh-sungguh menyelidiki bagaimana semua itu terjadi, bagaimana pihak lain berpikir, dan apa yang Tuhan katakan kepada umatnya di masa-masa yang semakin tidak beriman ini. Santo Yohanes Paulus Agung dan Paus Benediktus ke-16 dan asisten lamanya, Kardinal Joseph Ratzinger, telah menyerukan umat Katolik untuk mengupayakan persatuan gereja, untuk bergabung dalam doa imamat Kristus agar kita semua menjadi satu. Paus yang sekarang sebelum terpilih memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi deklarasi bersama tentang pembenaran yang menegaskan bahwa umat Katolik sependapat dengan umat Lutheran bahwa kita diselamatkan sola gratia atau hanya oleh kasih karunia, dan solus Christus atau hanya melalui Kristus. Dan seperti yang kemudian diajarkan Paus Benediktus pada 19 November 2008, umat Katolik juga dapat menerima sola fide Luther hanya oleh iman jika istilah tersebut dipahami dengan benar, yaitu menjadi benar berarti bersama Kristus dan di dalam Kristus. Dan ini sudah cukup. Ketaatan lebih lanjut tidak lagi diperlukan. Karena alasan inilah frasa Luther hanya iman adalah benar jika tidak
bertentangan dengan iman dalam kasih. Iman berarti memandang Kristus, mempercayakan diri kepada Kristus, bersatu dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan menjadi serupa dengan hidupnya. Dan rupa hidup Kristus adalah kasih. Oleh karena itu, percaya berarti menjadi serupa dengan Kristus dan masuk ke dalam kasih-Nya. Demikian pula dalam surat kepada jemaat di Galatia, di mana ia terutama mengembangkan ajarannya tentang pembenaran. Santo Paulus berbicara tentang iman yang bekerja melalui kasih. Lihat Galatia 5 ayat 14. Dan saya berdoa agar Roma dan Missouri khususnya dituntun untuk saling mengampuni, untuk memandang Tuhan dan firman-Nya dengan mata yang sungguh-sungguh tanpa bias, dan untuk bertanya apakah mereka memang ditakdirkan untuk tetap terpecah belah. Mereka berbagi jauh lebih banyak daripada yang mereka ketahui. Setelah Santo Yohanes Paulus II menyampaikan kata-katanya yang menakjubkan di Denver, saya mendengar artis rekaman Irlandia, Dana, menyanyikan lagu tema Hari Pemuda Sedunia 1993 untuk pertama kalinya. Lagu itu dengan cepat tertanam di hati saya karena gaungnya, entah disengaja atau tidak, saya tidak tahu. Dari pernyataan Luther yang konon disinilah aku berdiri di Diet of Worms. Tampaknya cara yang tepat untuk mengakhiri kisah ini yang berbunyi, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan kita tidak berdiri sendiri. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan Dia datang agar kita memperoleh hidup. Demikian Benedikta, semoga bisa dapat menjadi inspirasi yang indah buat semua sahabat Mata Bajak, inspirasi iman Katolik. Wah, terima kasih. Bapak Todd von Kampen telah membagikan kisah inspirasi ini. Dan sahabat terima kasih telah mendengarkan, dan biarkan kisah ini menyalakan cahaya di hatimu. Jika kisah Bapak Todd von Kampen menggetarkan hatimu, langsung bagikan episode ini dan ajak orang yang kamu cintai merenungkan perjalanan iman mereka sendiri. Ingat, iman bukan sekedar keyakinan. Ia adalah perjalanan, pertumbuhan, dan keberanian untuk kembali ke akar kita. Ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Oh iya, Senin Selasa kemarin konten sejarah libur karena kreatornya lagi nggak fit. Dan sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.